Perbedaan versi-versi Quran. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada seseorang yang menggunakan nama channel YouTube sebagai WN, yang telah mengizinkan saya menggunakan data yang dimilikinya sehingga video ini dapat terwujud. Video ini merupakan kelanjutan dari video sebelumnya yang berjudul Isnad Quran yang tidak jelas, dan bukti Quran sudah tidak murni lagi dari beberapa versi Quran. Dalam video yang berjudul Bukti Quran Sudah Tidak Murni Lagi dari Beberapa Versi Quran, kita sudah melihat beberapa perbedaan yang terdapat antara versi-versi Quran sebelumnya maupun yang beredar saat ini. Dari video yang berjudul Apakah Quran Masih Murni, kita mengetahui bahwa pada sebelum Utsman membakukan Quran, terdapat beberapa versi Quran lainnya, yang oleh kaum muslim disebut sebagai mushaf, seperti versi Ibn Ali Thalib, versi Ubay, versi Ibn Mas'ud dan Hafsah. Sedangkan dari Quran versi Utsman saja kita mengetahui terdapat 7 qiraat atau cara pelafalan yang berbeda dan terdapat 10 imam qura yang mengajarkan cara pelafalan yang berbeda. Dan masing-masing imam qura mempunyai murid-murid, atau yang disebut sebagai perawi, yang juga mengajarkan pelafalan cara Quran yang ternyata juga berbeda. Mari kita lihat daftar dari para imam qura tersebut beserta para perawinya. Imam Nafi di Medina. Imam Nafi mempunyai murid Qalun dan Wars. Versi Qalun banyak dipakai di Libya, Tunisia, sebagian Andalusia dan Qatar. Sedangkan versi Wars banyak dipakai di Andalusia, Aljazair, Maroko, sebagian Tunisia, Afrika Barat dan Sudan. Imam Ibn Katsir di Mekah. Imam Ibn Katsir mempunyai murid Al-Bazzi dan Qunbul. Imam Ibn Amir di Damaskus. Imam Ibn Amir mempunyai murid Hisham dan Dawan. Versi Hisham banyak dipakai di sebagian Yemen. Imam Ammar di Basra. Imam Ammar mempunyai murid Ad-Duri dan As-Susi. Versi Ad-Duri banyak dipakai di sebagian Sudan dan Afrika Barat. Imam Asim di Kufah. Imam Asim mempunyai murid Hafs dan Subah. Versi Hafs adalah versi yang paling banyak dipakai oleh kaum muslim di negara-negara lainnya. Imam Hamzah di Kufah. Imam Hamzah mempunyai murid Halaf dan Halat. Imam Al-Kisai di Kufah. Imam Al-Kisai mempunyai murid Layhat dan Duri. Imam Ja'far di Medina. Imam Ja'far mempunyai murid Wardan dan Jamas. Imam Yakub di Basra. Imam Yakub mempunyai murid Ruwais dan Rau. Imam Halaf di Kufah. Imam Halaf mempunyai murid Ishaq dan Idris. Para kaum muslim percaya bahwa perbedaan yang ada hanyalah perbedaan pelafalan atau pengucapan saja, tergantung dari dialek yang dipakai. Mari kita lihat apakah yang dipercaya kaum muslim itu benar adanya. Dalam video ini saya hanya akan membahas beberapa ayat saja dari beberapa versi Quran tersebut. Dan bagi mereka yang tertarik untuk melihat lebih banyak lagi perbedaan bisa mengunjungi link akan disediakan dalam deskripsi dari video ini. Bahkan berdasarkan video di bawah ini telah ditemukan paling tidak 26 versi Quran yang berbeda. Link akan disediakan dalam deskripsi dari video ini. Untuk diketahui bersama bahwa Quran yang beredar saat ini di Indonesia adalah Quran yang didasarkan pada pelafalan Hafs an Asim, dan dibakukan pada tahun 1924 di Mesir. Dan Quran inilah yang akan kita jadikan sebagai dasar pembanding. Surah 4 ayat 43. Dalam versi Hafs an Asim digunakan kata lamstum, yang berarti kau menyentuhnya secara seksual, sedangkan dalam versi Wars digunakan kata lamstum, yang berarti kau menyentuhnya secara non-seksual. Sehingga apakah seseorang harus membersihkan diri setelah menyentuh perempuan? Tidak peduli apakah itu berarti berhubungan seks atau bukan, atau diharuskan membersihkan diri ketika sudah melakukan hubungan seks.
Surah 43 ayat 24. Dalam versi Hafs an Asim digunakan kata kola, yang berarti Muhammad berkata, sedangkan dalam versi Wars digunakan kata kul, yang berarti katakanlah. Sehingga terlihat perbedaannya. Apakah Muhammad yang berkata di ayat ini ataukah Tuhan yang memberikan perintah? Surah 72 ayat 20. Kejadiannya terbalik dengan ayat sebelumnya di mana versi Hafs an Asim digunakan kata kul, yang berarti katakanlah, sedangkan versi Wars digunakan kata kola, yang berarti Muhammad berkata. Sehingga terlihat perbedaannya. Dalam apakah Muhammad yang berkata di ayat ini ataukah Tuhan yang memberikan perintah? Surah 3 ayat 146. Dalam versi Hafs an Asim digunakan kata-kata la, yang berarti berperang, sedangkan dalam versi Wars digunakan kata kutila, yang berarti dibunuh. Sehingga terlihat perbedaannya. Apakah nabi-nabi tersebut hanya pergi berperang atau nabi-nabi tersebut dibunuh? Surah 47 ayat 4, terbalik dari ayat sebelumnya. Dalam versi Hafs an Asim digunakan kata kutila, yang berarti dibunuh, sedangkan dalam versi Wars digunakan kata-kata lu, yang berarti berperang. Sehingga terlihat perbedaannya, apakah orang-orang tersebut mati syahid atau hanya berperang, berjihad? Surah 48 ayat 17. Dalam versi Hafs an Asim digunakan kata yudhiyahu dan yuazibuhu, yang berarti dia akan memasukkannya dan dia akan mengazabnya, sedangkan dalam versi Wars digunakan kata nudhiyahu dan wazibuhu, yang berarti kami akan memasukkannya dan kami akan mengazabnya. Sehingga terlihat perbedaannya, Allah SWT yang mana yang akan memasukkannya dan mengazabkannya? Allah SWT yang satu atau Allah SWT yang banyak? Sekarang mari kita lihat perbandingan antara versi Hafs an Asim dan versi Al-Bazzi. Surah 3 ayat 37. Dalam versi Hafs an Asim digunakan kata kafalaha, yang berarti dia atau Allah menjadikan, sedangkan dalam versi Al-Bazzi digunakan kata wakafalaha, yang berarti Zakaria menjadi. Sehingga terlihat perbedaannya. Allah yang menjadikan Zakaria pemelihara Maryam atau Zakaria sendiri yang memutuskan untuk menjadi pemelihara Maryam. Sekarang mari kita lihat perbandingan antara versi Hafs an Asim dan versi Sobah. Surah 7 ayat 190. Dalam versi Hafs an Asim digunakan kata suraka'ah, yang sekutu, sedangkan dalam versi Sobah digunakan kata sirkan, yang berarti politeisme. Sehingga terlihat jelas perbedaannya di sini. Apakah yang didapatkan anak Adam? Sekutu atau politeisme? Sekarang mari kita lihat perbandingan antara versi Hafs an Asim dan versi Layth. Surah 33 ayat 68. Dalam versi Hafs an Asim digunakan kata kabira, yang berarti besar, sedangkan dalam versi Layth digunakan kata katira, yang berarti banyak. Sehingga terlihat perbedaannya. Kutuk seperti apakah yang dimaksud? Besar dalam skala kutukannya atau banyak dalam skala jumlahnya? Sekarang mari kita lihat perbandingan antara versi Hafs an Asim dan versi Hisham. Surah 2 ayat 184. Dalam versi Hafs an Asim digunakan kata miskinin, yang berarti seorang miskin, sedangkan dalam versi Hisham digunakan kata masakina, yang berarti banyak orang miskin. Sehingga terlihat perbedaannya, apakah bagi mereka yang tidak berpuasa cukup memberi makan satu orang miskin atau perlu banyak orang miskin? Sekarang mari kita lihat perbandingan antara versi Hafs an Asim dan versi Ibn Jamas. Surah 18 ayat 86. Dalam versi Hafs an Asim digunakan kata hamiyatin, yang berarti laut berlumpur hitam, sedangkan dalam versi Jamas digunakan kata hamiyatin, yang air yang sangat panas. Sehingga terlihat perbedaan artinya, apakah matahari tersebut terbenam dalam laut yang berlumpur hitam atau air yang sangat panas? Sekarang mari kita lihat perbandingan antara versi Hafs an Asim dan versi Halaf.
Surah 20 ayat 87, dalam versi Hafs an Asim digunakan kata homilna'a, yang berarti kami disuruh membawa, sedangkan dalam versi Halaf digunakan kata hamalna'a, yang berarti kami membawa. Sehingga terlihat perbedaannya. Apakah Bani Israel disuruh membawa beban-beban perhiasan ataukah mereka membawanya dengan kemauan sendiri? Sekarang mari kita lihat perbandingan antara versi Hafs an Asim dan versi Qalun. Surah 15 ayat 8. Dalam versi Hafs an Asim digunakan kata nunazelu, yang berarti kami tidak menurunkan, sedangkan dalam versi Qalun digunakan kata tanazalu, yang berarti malaikat-malaikat tidak menurunkan. Sehingga terlihat perbedaannya. Apakah Allah mengirimkan malaikat-malaikat turun atau malaikat-malaikat tersebut turun sendiri? Surah 43 ayat 19 dalam versi Hafs an Asim digunakan kata ibadu, yang berarti hamba-hamba atau budak-budak, sedangkan dalam versi Qalun digunakan kata indah, yang berarti terdapat dekat. Sehingga terlihat perbedaannya, apakah malaikat-malaikat tersebut merupakan hamba-hamba atau budak-budak Allah SWT atau hanya dekat dengan Allah SWT? Dan siapakah yang akan dijadikan orang-orang perempuan? Hamba-hamba Allah SWT atau mereka yang dekat dengan Allah SWT? Sekarang mari kita lihat perbandingan antara versi Hafs an Asim dan versi Yakub. Surah 3 ayat 79, dalam versi Hafs an Asim digunakan kata tualimun, yang berarti kau mengajarkan, sedangkan dalam versi Qalun digunakan kata talamun, yang berarti kau mengetahui. Sehingga terlihat perbedaannya. Apakah umat yang percaya mengajarkan Alkitab atau mereka hanya mengetahui saja? Sekarang jelaslah bahwa ternyata umat muslim sudah dibohongi dengan slogan bahwa Quran itu murni, masih sama dari dulu sampai sekarang atau tidak ada perubahan sama sekali. Namun pada kenyataannya bukan hanya pelafalan atau pengucapannya saja yang berbeda, namun tulisan dan bahkan artinya pun berbeda. Bila ada kaum muslim yang masih penasaran dan hendak membandingkan sendiri versi-versi Quran tersebut, maka mereka dapat membeli Quran tersebut online. Yang kita bandingkan baru sebagian kecil dari perbedaan yang ada. Dan perbandingan ini baru bersarakan dari satu sumber, yaitu Uthman, walaupun tidak ada satupun naskah asli Uthman yang masih ada. Apalagi bila kita membandingkan dengan versi-versi Quran lainnya, seperti Ibn Mas'ud atau Ubay, yang jelas-jelas jumlah surahnya pun berbeda. Hal ini bukan saja membuktikan ketidakmampuan Allah SWT yang berjanji untuk menjaga firman-Nya dari perubahan, namun juga menjadi pertanyaan penting bagi umat muslim. Quran versi mana yang sama dengan Quran yang ada di Lauh Mahfuz? Apa gunanya menghafal Quran bila Anda tidak tahu apakah Quran yang Anda hafal tersebut Quran yang asli, yang sama dengan yang ada di Lauh Mahfuz?